Semuanya, dalam kesempatan ini saya coba memperkenalkan Papa Channel, di mana dalam kesempatan ini kami akan bercerita sedikit mengenai bagaimana kita membuat suatu pertamanan di lahan yang sempit. Karena umumnya orang memiliki lahan yang sempit tapi ingin membuat suatu pertamanan yang indah, sejuk dan asri. Dalam kesempatan ini kami coba memperkenalkan bagaimana yang pertama ini bagaimana membuat media tanam atau sarana penanaman yang lihat dalam lokasi tanaman kami juga ini dalam halaman yang cukup sempit. Ini hanya berareal tanam 4 kali 4 meter ini, tapi kami cukup dapat menanam tanaman yang seperti saudara-saudaraku dapat lihat, tanaman padat, cukup cantik, cukup sejuk untuk dipandang. Nah, dalam kesempatan ini bagaimana kita mengolah tanah yang sempit ini sehingga nampak terlihat padat, rimbun dan sejuk. Nah, inilah yang coba kami berbagi pengalaman dari apa yang kami dapatkan selama ini dalam kegiatan yang kami sendiri cukup merasakan mendapat manfaat dan hiburan atas apa yang pernah kami lakukan. Mungkin bisa menambah pengetahuan lah, pengalaman bagi saudara-saudara sekalian juga ya. Nah, pertama kali dalam kesempatan ini saya ingin melihat contoh dulu yang dapat kami paparkan kepada saudara-saudara sekalian ya. Bagaimana di lahan yang sempit ini mungkin dapat dilihat bagaimana bisa membuat tanaman beraneka tanaman yang sejuk, tapi dengan menggunakan media-media yang bisa menolong kita, karena lahan yang sempit tadi kita harus memaksimalkan daripada tempat itu sehingga dia bersinergi sehingga bisa saling memberi keindahan satu dengan yang lain. Dengan media tanam yang di sini perlu kami kenalkan sarana penanaman hanya dengan hal-hal yang sederhana pun dengan biaya yang tidak terlalu mahal bisa kita gunakan. Seperti contoh sini hanya dengan menggunakan pot-pot seperti inilah ya. Ini saya kira cukup sederhana, pot biasa ya, cuman kami membuat panel pengikat dengan besi seperti ini kami ciptakan sendiri. Dengan kita membuat tanam seperti ini maka tanaman itu akan mengikat pada dinding, hanya sebatas tanaman pembatas rumah ini bisa kita manfaatkan sehingga membuat tanaman dengan pola tanam bertingkat seperti ini. Di sini juga mungkin saudara dapat melihat hanya menggunakan pipa murah seperti ini, sederhana, kita bisa membuat tanaman pagar yang begini, walaupun dia pendek kecil karena sesuai dengan lahan kita yang sempit. Nah, sini kita padukan dengan pola tanaman seperti ini juga. Ini adalah jenis tanaman pucuk merah yang setiap saat bisa kita bentuk atau kita atur sedemikian rupa posisinya sehingga menjadi sejuk dan saling bersinergi satu dengan yang lain. Di sini juga saya akan mencoba ini sebenarnya tempat yang juga cukup sempit, hanya pembatas rumah selebar 1 meter kali 6 atau 7 meter ini bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Di sini kami menggunakan sarana penanaman seperti besi, dengan ini kami buat sendiri. Dengan rak tanam seperti ini maka kita dapat membuat pola bertingkat seperti ini sehingga tanaman-tanaman itu dapat kelihatan lebih banyak lagi, bervariasi dan rimbun. Hanya dalam kesempatan ini yang perlu diatur adalah teknik penanamannya dan penyusuan tanaman, karena tanaman ini sebagian membutuhkan sinar matahari yang cukup dan sebagian lagi tidak terlampau banyak membutuhkan sinar matahari. Ini bisa kita taruh di level bagian yang bawah seperti ini. Jenis-jenis daun ini adalah bisa dilihat ini bagaimana rimbunnya dan sejuknya tanaman yang kami buat ini. Ini dengan beberapa jenis tanaman seperti ini ya. Ini juga dia jenis yang kurang membutuhkan banyak sinar matahari, dan di bagian atas kita tempatkan agar ini jenis tanaman seperti ini adalah contoh. Ini tanaman lili Brazil, ini membutuhkan sinar matahari yang agak banyak, kami ditempatkan di bagian atas penanamannya. Dengan demikian maka di halaman samping rumah yang sempit begini pun
kalau Bapak mau menggunakan memanfaatkan dengan baik, maka akan kelihatan indah, asri, dan sejuk seperti ini. Dan ini mempengaruhi situasi rumah, iklimnya akan menjadi sejuk, indah pemandangannya, asri. Ini dalam episode ini kami akan memaparkan dulu model desain-desain tanaman dan sarana-sarana pendukungnya. Mungkin di episode lain kami dapat menceritakan bagaimana cara memilih jenis tanaman yang cocok, bagaimana kita membuat penanamannya secara baik dan mendesainnya secara lengkap sehingga tanaman terlihat subur dan padat. Ya, karena bagaimana kita mendesainnya sehingga halaman tanaman rumput di halaman juga masih tetap hijau sehingga kelembapan daripada tanah tetap terjaga. Ini saling bersinergi dengan tanaman yang kita tanam sehingga tanaman ini tidak kering dan dia mendapat saling mendapatkan hawa yang sejuk dengan pola tanaman rumput di samping tanaman halaman kita itu juga tidak kelihatan terlampau padat dan sehingga terlampau semeraut, tapi dia akan terlihat sejuk dan asri. Maka mungkin dalam episode yang akan datang kami akan mencoba memaparkan bagaimana memilih jenis-jenis tanaman tertentu yang tentu ini disesuaikan dengan hasrat daripada Bapak dan saudara-saudara sekalian. Bagaimana memilih jenis tanaman yang Bapak sukai, semuanya pada dasarnya bisa dilakukan penanaman. Tapi kami nanti akan memberikan contoh-contoh tanaman yang baik kita pilih, yang mana kalau ini memang bisa memberikan hal yang cocok buat Bapak Ibu, bisa juga Bapak contoh. Saya akan pada episode-episode akan menceritakan bagaimana menanam pola tanaman seperti ini. Baiklah saudara-saudara, cukup sekian video kami kali ini. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya, di mana kami nanti akan paparkan lagi bagaimana teknik membuat media tanam yang baik, membuat tanaman pengganti, dan sebagainya. Untuk itu jangan lupa tekan tombol subscribe, mendapatkan video-video kami yang terbaru nanti. Semoga bermanfaat. Salam dari kami, Papa Channel.